Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ridho, rahmat, dan izinnya, sehingga kita bisa bertemu kembali di hari Rabu ini untuk melanjutkan kajian rutin eh, mengenai tafsir Al-Quran yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Wahid Rahman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah. Dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah, Ibu, Bapak, rekan filah yang dimuliakan Allah, jamaah agatis yang saya cintai. Pekan lalu kita sudah membahas surat Al-Baqarah sampai ayat 51, yaitu tentang bagaimana Musa dipanggil dalam tanda kutip oleh Allah selama 40 hari, tapi setelah kembali ke ke kaumnya, ternyata kaumnya sudah menyembah berhala kembali. Baiklah, mungkin pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian ke ayat-ayat berikutnya, dan sekarang sudah 05.36. Untuk itu waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat agatis yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah memberikan nikmat. Salawat salam pada Rasul. Kita sekarang sampai ayat 52 ya? 51 Ustaz. Sampai 52 ya sekarang ya. Iya, insya Allah. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ya. Dan ayat 52 ini menegaskan tentang bagaimana Allah memberi ampunan kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho. Ini ada kekhususan terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa meninggalkan mereka selama 40 hari, ya. Jadi pada ayat 51-nya itu wa id wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa arba'ina lailatan, ya, yaitu 40 malam, thumma takhadtumul ijla min ba'dihi,
Ya, lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan kalian sepeninggal Nabi Musa, artinya ketika Nabi Musa pergi, wa antum dolimun, dan kalian benar-benar adalah orang-orang yang zalim. Jadi begini, ketika Nabi Musa bertahannuth itu apa ya? Menyendiri untuk mendapatkan Taurat, ya, dan ini sudah terbiasa pada zaman-zaman dahulu. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika hendak mendapatkan wahyu surat Al-Alaq, Nabi Muhammad juga bertahannus ya di gua Hira, ya, di gua Hira bertahannus sehingga turun wahyu. Begitu juga Nabi Musa diperintahkan untuk bertahannus selama 40 malam. Dan ini yang kemudian ditiru oleh banyak orang, namanya tirakat gitu ya. 40 hari. Padahal ini hukum sudah tidak ada. Setelah turun Al-Quran dan contoh-contoh dari Nabi melalui hadisnya, maka kebiasaan ini sudah tidak ada. Tapi kadang-kadang umat itu masih memakai ya, tirakat macam-macam lah begitu ya. Nah, ketika Nabi Musa pergi selama 40 hari, justru mereka mengadakan atau ittakhadhu al-ijlah, menjadikan lembu ya sebagai sembahan. Ya, min ba'dihi wa antum dhalimun. Setelah Nabi Musa tidak ada dan kalian benar-benar orang dhalim. Jadi mereka melakukan perbuatan syirik ya dengan menyembah anak lembu. Tapi kemudian summa afauna ankum ya pada ayat 51-nya ya, sebelum saya jelaskan itu juga sudah dijelaskan pada surat Al-A'raf kemarin sudah saya sampaikan ya. Kemudian ya afauna ankum, kami maafkan kesalahan kalian. Min ba'di dzalika ya. Min ba'di dzalika setelah kalian melakukan perbuatan syirik, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Jadi gini, tidak ada nikmat ya yang Allah berikan melebihi ketika Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Terutama pada perbuatan kesalahan yang sangat besar, yaitu melakukan perbuatan syirik. Karena dosa terbesar itu adalah mempersekutukan Allah. Ya, sampai-sampai di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan pada surah ke berapa itu, surat keempat ayat ke-48 dan 116 coba. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Cuma syirik ini dibagi oleh ulama. Ada yang syirik namanya syirik kecil atau khafi, tersembunyi. Ada syirik akbar, syirik yang besar. Syirik yang besar itu seperti dia datang ke dukun, menyembah kepada selain Allah gitu ya. Walaupun dia juga sholat. Ya, itu syirik akbar namanya. Ada syirik kecil, seperti orang sholat ria. Itu adalah syirik sebenarnya. Karena dia mempersekutukan Allah. Yang seharusnya sholat itu dilakukan karena Allah, dia melakukannya karena ingin pujian. Nah, itu termasuk syirik. Namanya syirik asghar gitu ya. Jadi intinya bahwa syirik ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar ya. Perbuatan dosa yang sangat besar. Bahkan tidak ada dosa lebih besar daripada mempersekutukan Allah ya. Isman adima, dosa yang sangat besar. Pada ayat yang lain, ayat 116, surat yang sama, Allah bilang, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa
karena mempersekutukannya. Oh, ini yang tadi sama, mohon maaf. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Tetapi dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh. Nah, jadi kalau tadi dibilang syirik itu adalah dosa yang sangat besar, yang pada kedua ini syirik itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Nah, biasanya orang kalau melakukan perbuatan syirik itu agak sulit untuk bisa kembali. Ya, terus saja. Contoh, orang datang ke dukun, itu nggak bisa sekali. Dan dia akan dibuat terikat terus seperti itu. Dan dari situ dosanya itu melebar, syiriknya macam-macam gitu ya. Jadi syirik itu adalah dosa besar, syirik itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Ya. Nah, tetapi kemudian terjadi pada Nabi Musa mereka menyembah anak lembu, dan juga di zaman kita banyak orang mempersekutukan Allah. Tapi kita punya Allah yang Maha Pengampun. Tsumma afauna, ya, kemudian Allah mengampuni, ya. Tsumma afauna, kemudian kami ampuni ankum atas mereka mimba didalika, setelah kalian melakukan syirik, la'allakum tashkurun, agar kalian selalu bersyukur. Nah, kenapa dosa-dosa itu diampuni oleh Allah? Ya, diampuni oleh Allah. Kan tadi bilang bahwa syirik itu tidak diampuni. Nah, ini kita harus paham betul kata-katanya ya. Innallaha la yaghfir. Itu la masuk ke dalam fi'il mudhari'. Itu memang tidak, tapi tidaknya tidak the long time. Ya, tidaknya temporary. Yang tadi Quran surat 4 ayat 48 dan surat 4 116. Karena sesungguhnya syirik itu selama kita mau tobat kepada Allah, Allah akan ampuni, ya. Allah akan ampuni. Salah satu contoh di dalam Al-Quran bahwa syirik itu diampuni, Quran surat 25 ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah ketemu? Ih, Surat ampun. 25 ayat 68 sampai 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ini 68 Ustaz. Ya, 68 sampai 70 tadi saya baca. Oh, sampai 70 ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat, dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Ya, ayat 70-nya. Kalau dibaca sampai situ nanti putus asa kita, Bu. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini yang dijanjikan kepada kita umat Nabi Muhammad juga di zaman Nabi Musa. Apa kata Allah? Dan orang-orang ya yang menyeru kepada selain Allah, ya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, ya. Artinya orang-orang yang tidak syirik dan tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya, alasan yang benar itu seperti kisos, kemudian zina muhson. Zina muhson itu kan harus dirajam. Kisos itu orang yang membunuh harus dibunuh lagi gitu ya, dan seterusnya. Dan tidak berzina. Ya, itu orang baik ya. Siapa yang melakukan demikian atau salah satunya ya, syirik, membunuh atau berzina, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat, yalqa athama, atau mendapat dosa yang besar. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah. Baginya nanti dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Bagi 3 dosa itu. Syirik, membunuh, dan berzina.
Ya, jadi dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan hina. Wa yakhlud, mereka kekal fihi, di dalam neraka dengan azab itu, muhana, dalam keadaan hina. Jadi orang yang tidak bertaubat atas 3 dosa itu, zina, syirik, membunuh, ya, dilipat gandakan azabnya, kekal di neraka dalam keadaan hina. Ya, ini 3 dosa tadi, ya. Tapi ada kabar gembira yang Allah berikan ini, illa man taba, kecuali bagi yang bertaubat, ya, kecuali bagi orang yang bertaubat. Jadi artinya syirik itu dimaafkan selama kita mau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, wa amana, kemudian beriman, wa amila salihan, kemudian dia ganti dengan amal saleh, ya. Dosa-dosa yang tadi itu, yang tadinya asik dengan dosa, dia berhenti lalu kemudian asik dengan amal soleh. Maka faulaika, maka bagi orang-orang tersebut yang melakukan dosa tadi, bukan hanya dimaafkan oleh Allah, yubaddilullah sayiatihim hasanat. Allah ganti semua kejelekan yang telah mereka lakukan tadi dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Masya Allah, ya. Jadi dosa syirik saja yang kita mempersekutukan Allah masih dimaafkan. Asal bertaubat dengan benar. Asal bertaubat dengan benar. Ya. Kemarin saya sudah singgung belum, Bu? Tentang apa namanya, taubat yang benar. Dulu pernah Ustadz yang tidak. ya berhenti kemudian menyesal dan Berarti sebagainya. masih ingat lah, ya. Atau saya singgung sedikit lah, ya. Taubat yang benar itu, ya, yang pertama adalah ikhlas dulu. Ya, kalau tidak ikhlas ya nggak bisa. Jadi syarat taubat yang pertama itu ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ayyukli anil ma'siyah, berhenti secara totalitas dari dosa itu. Ya. Tidak bisa berhenti sedikit-sedikit, tapi total. Karena kalau berhenti sedikit, maka akan membawa dia peluang untuk melakukan dosa yang lain. Kemudian yang ketiga, ya, adalah menyesal, ya, ayyandama ala fi'liha. Ada penyesalan mendalam karena telah melakukan. Bukan bangga dan bukan asik, tapi ada penyesalan, merasa sedih dia karena dia telah melakukan. Itu adalah bentuk dari sebuah kesadaran. Kalau tidak ada penyesalan, maka itu bukanlah kesadaran. Kemudian yang ketiga adalah ayyazima la ya'uda ilaiha abadan. Yang keempat, ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Ya. Ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Berarti apa? Memutus semua mata rantai yang membawa dia pada syirik itu. Kalau dia bisa ke dukun, ya potong, tidak lagi begitu, tidak ada hubungan, semacam-macam lah. Ya, mata rantai yang berhubungan dengan itu dia tutup aksesnya. Ya, itu namanya berhenti secara totalita, apa namanya, bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian yang terakhir apa? Menggantinya dengan amalan-amalan soleh. Semua yang dilakukan tadi itu berhenti, menyesal, ya, kemudian dia ganti dengan amalan soleh. Nah, itulah taubat. Ya, kalau tidak demikian maka taubatnya tidak sah. Ya, artinya dia tidak totalitas melakukan taubat. Nah, ya, jadi dosa syirik itu dimaafkan oleh Allah. Ya, ini dalilnya, dan tadi dalil yang pertama. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah pada surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Monggo. Halo. Mohon maaf, masih Monggo mute. dilanjut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini dalilnya, ya. Dalil yang ketiga berarti, ya. Dalil pertama Al-Baqarah tentang Nabi Musa, dalil kedua tadi surat 25 ayat 68 sampai 70. Ini dalil ketiga. Bahwa kata Allah, kul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas
ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Ya, membuat zalim terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah. Ya, karena cintanya Allah itu mendahului murkanya. Ya, cintanya Allah mendahului murkanya. Jadi pernah satu waktu didatangkan kepada Nabi tawanan perang. Ini dituturkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi didatangkan kepada Nabi tawanan perang yang begitu sangat banyak. Di antara tawanan perang itu ada seorang wanita yang menggapai-gapai anaknya. Artinya dia belum, udah lama berpisah dengan anaknya, dia masih kecil hilang, lalu ketemu, kemudian di apa namanya, dirangkul, ya dipeluk gitu dengan penuh cinta. Melihat pemandangan itu, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, mungkinkah ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Lalu sahabat mengatakan, demi Allah tidak mungkin ya Rasulullah, karena cinta ibu itu terhadap anaknya. Ya, tidak mungkin. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta ibu itu kepada anaknya. Cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta ibu itu kepada anaknya. Jadi murka Allah mendahului, cinta Allah mendahului murkanya. Dalam ayat tadi, di ujungnya bahkan Allah mengatakan, sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tinggal persoalannya peluangnya kita pakai atau tidak. Fasilitas yang Allah berikan ini kita pakai atau tidak. Cinta Allah dan sayang Allah itu apakah kita gapai atau tidak. Dengan kemauan ya. Nah, di sini dikatakan pada Al-Baqarah, kemudian kami mengampuni kalian agar kalian mau bersyukur. Jadi bersyukur bahwa Allah mengampuni dosa kita. Kalau tidak kan kita masuk neraka. Maka syukur itu harus selalu ada. Ya, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau ampuni dosa-dosaku ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau maha cinta terhadap hambamu ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Banyaklah bersyukur kepada Allah. Ya, banyaklah bersyukur. Karena apa? Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa dan keliru yang kita lakukan, ternyata Allah masih membentangkan maafnya buat kita. Ya. Allah masih membentangkan maafnya buat kita. Coba andaikan kita melakukan kesalahan, lalu Allah tidak memaafkan, betapa ruginya kita. Ya, betapa ruginya. Tapi Allah ya selalu membuka maafnya. Allah membuka ampunannya. Dan lebar-lebar Allah buka itu. Ya, dan tidak ada dosa yang tidak dimaafkan kan? Ya, asal kita mau bersegera begitu ya. Jangan menunda, jangan katakan nanti masih ada waktu, jangan. Jangan ya. Sebab kita nggak tahu kita punya umur ini sampai kapan, ya. Hidup kita sampai kapan, kita nggak pernah tahu. Maka lakukan segera. Kenapa? Itu yang disampaikan oleh Quran. Kita nggak tahu sampai kapan kita ada waktu. Seperti digambarkan pada Quran surat 31 ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ini yang saya sebut, kenapa sih kita mesti mengatakan nanti untuk tobat? Kenapa kita masih mengatakan masih ada waktu? Kenapa kita masih mengatakan nanti? Padahal tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Artinya masih bisa melakukan atau tidak gitu. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Apakah kita yakin masih hidup atau tidak? Bayangkan ketika kita mati lalu kemudian dalam keadaan belum bertaubat. Kan kerugian besar buat kita. Ya, kerugian yang sangat luar biasa. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadi Allah memaafkan dosa mempersekutukan Allah. Nah, ayo kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengampuni kita atas kelakuan dosa yang sangat besar yaitu syirik. Dan ini kisah terjadi pada Nabi
umatnya Nabi Musa ketika ditinggal selama 40 hari malah mereka menyembah lembu ya. Dan ternyata ketika Nabi Musa sampai dan disampaikan kepada mereka dan mereka mau bertobat. Nanti cara bertobat mereka ini sadis betul. Ya tidak seperti yang kita lakukan pada umatnya Nabi Muhammad. Begitu ringan dan mudah. Tidak dengan umat Nabi Musa loh. Untuk ditebus dosanya atas syirik itu, Masya Allah berat sekali. Kalau kita tinggal datang mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Umat Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Coba nanti lihat dalil-dalil ini. Bagaimana umat Nabi Musa. Baik, saya teruskan ke 53-nya. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ya. Wa idh atayna Musa, ya. Dan ingatlah ketika kami menganugerahkan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu Alkitab. Ya. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Taurat. Ya, Alkitab. Ya, wal Furqan, ya, dan pembeda yang membedakan. Ya. La'allakum tahtadun, agar kalian selalu mendapatkan petunjuk. Jadi setelah itu Allah menganugerahkan Taurat kepada Nabi Musa sebagai manual book bagi umat Nabi Musa saat itu. Nah, ini loh, kalau hidup mau enak pakai ini, ya. Ini manual book dalam hidup kalian, yaitu kitab Taurat. Yang fungsinya adalah sebagai pembeda, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nah, untuk tahu benar salah, untuk tahu hak dan batil bukan pakai pikiran kita, bukan pakai perasaan, intuisi, atau karena orang banyak melakukan, tapi memakai pedoman, yaitu Taurat kalau kita adalah Al-Quran. Karena itulah pembedanya. Jadi bukan pembeda hak dan benar, hak dan batil, salah benar itu adalah perasaan, adalah intuisi, atau karena orang banyak melakukan. Tidak bisa itu. Maka untuk tahu benar salah, ya Quran. Kalau dulu zaman Nabi Musa, ya Taurat ini sebagai pembeda mana yang benar, mana yang salah, begitu. Dan jangan mencampur aduk tuh. Ya, jangan mencampur aduk yang benar dan yang salah. Nggak boleh. Coba buka Al-Quran surat 2 ayat 42. La talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya. Jangan pernah kau campur adukkan yang hak dan yang batil. Ya. Kita ini asik kadang-kadang mencampur aduk yang hak dan yang batil. Jangan kau campur adukkan yang hak dan yang batil. Dan jangan kau sembunyikan kebenaran itu, padahal engkau mengetahuinya. Ya. Allah nggak suka mencampur aduk yang benar dan yang salah. Lalu kita sembunyikan tuh kebenaran karena kita ada kepentingan. Ya, nggak boleh. Padahal kamu tahu, kata Allah. Nah, kita ini kadang-kadang untuk sebuah kepentingan, kebenaran itu kita sembunyikan. Untuk sebuah kepentingan, kadang-kadang tahu kita ini buruk, tapi kita lakuin. Nah, Allah bilang jangan tuh campur aduk yang hak dan yang batil. Dan jangan kau sembunyikan kebenaran tuh. Karena kalian tahu betul mana yang benar, mana yang salah. Ya, inilah yang disebut Al-Furqan. Jadi kemudian kami menganugerahkan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu Taurat, wal Furqan, sebagai pembeda hak dan batil, ya, benar dan salah, baik dan buruk. Maka rujukannya adalah kepada Taurat waktu itu umat Nabi Musa. Dan kita umat Muslim, umat Nabi Muhammad adalah kepada Al-Quran. Ini loh yang benar, ini loh yang hak, ini loh yang batil. Jadi coba mulai sekarang buat mindset kita, pandangan kita, ya, untuk mengetahui benar salah itu adalah dengan Quran. Untuk mengetahui hak batil itu dengan Quran. Kalau ada apapun persoalan, kembalikan kepada Quran. Tanyakan kepada ulama. Mana benar, mana salah. Jangan pakai perasaan dan jangan pakai kepentingan. Ya. Karena Quran sebagai rujukan. Atau hadis sebagaimana dipahami oleh para ulama lalu ditulis dalam kitab-kitabnya.
Ya, begitu ya. Jadi mengkonfirmasi kebenaran, mengkonfirmasi hak dan batil, mengkonfirmasi salah dan benar itu adalah kepada kitab, yaitu Taurat atau kita adalah Al-Qur'an. Ya, itu untuk mengkonfirmasi. Makanya Allah bilang, kalau ada perselisihannya cepat kembaliin kepada Quran dan Sunnah. Itu pasti akibatnya lebih baik. Ya, jangan pakai kepentingan, pakai akal, ya, pakai perasaan. Quran surat 4 ayat 59. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ini Ustaz. Ya, betul. Saya tadi baca tengah. Oh, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad, serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di Untuk akhir. mendapatkan kebaikan dan akibat terbaik di dunia dan akhirat, jika terjadi perselisihan, perbedaan pandang, membedakan hak dan batil, membedakan benar salah, membedakan baik buruk, ya cepat kembalikan kepada Al-Quran. Ya, kepada Al-Quran. Kepada Allah maksudnya, Al-Quran wa Rasuli, dan kepada Rasulnya, yaitu As-Sunnah. Jika kalian betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu pasti lebih baik dan pasti lebih baik dan pasti akibatnya juga lebih baik dunia dan akhirat. Jadi biasakan pandangan kita, mindset kita itu, ayo kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apapun itu. Karena dia tidak bisa pakai akal, pakai perasaan. Ya. Jadi mengkonfirmasi kebenaran itu dengan Quran. Mengkonfirmasi dan kebenaran itu dengan Quran dan hadis. Nah, ini yang dipesankan oleh Allah kepada umat Nabi Musa. Kami telah berikan kepada Musa Al-Furqan, Alkitab, Taurat, sebagai pembeda benar dan salah. Ya. La'allakum tahtadun, agar kalian selalu mendapat petunjuk. Ya, melalui apa? Guidance-nya Al-Quran dan As-Sunnah. Manual booknya yaitu Taurat dulu, sekarang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebagai manual book kita. Karena yang buat dunia ini kan Allah. Maka Allah yang paling tahu hukumnya. Bukan kita. Bukan kita. Tapi Allah yang paling mengerti bagaimana menyelesaikan, bagaimana membuat guidance, manual book. Ya. Yaitu dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, bukan dengan perasaan. Bukan karena orang banyak melakukan. Karena itu belum tentu sebuah kebenaran. Makanya Allah bilang pada surat ke-6 ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. 153 ya. Sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikan dari jalannya. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu Jalannya bertakwa. maksudnya adalah Al-Quran. Ya, ini saya karena agar implementatif. Semua tafsir yang saya sampaikan itu bentuknya kisah, kita harus ambil ibrah. Nah, kemudian kita implementasikan kita sebagai umat Nabi Muhammad hari ini. Nah, ini riwayatkan tentang cerita Nabi Musa. Allah menurunkan Taurat, ya, agar kalian tahu bedanya hak dan batil dan agar kalian selalu mendapat petunjuk. Nah, saya ingin menyampaikan adalah ya kita umat Nabi Muhammad ya begini, ikut Quran, ikut hadis sebagai pembeda, ya petunjuk. Allah bilang ini loh jalanku yang lurus. Jalannya Quran dan Sunnah. Fattabi'uhu, maka ikuti oleh kalian. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah.
Dzalikum, yang demikian itu, wasakum, kami wasiatkan kepada kalian agar kalian semua la'allakum tattaqun, bertakwa. Jadi kalau sudah ada ketentuan dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman para ulama, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikutinya. Ya, kecuali kita mengikutinya. Ya, tidak jalan yang lain. Ya, tidak jalan yang lain. Coba surat yang sama ayat 116. Surat 6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang kafir pada persoalan agama di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, pasti mereka menyesatkan kalian dari jalan Allah. Kenapa? Iyattabi'una illa dhanna, mereka hanya mengikuti prasangka dan mereka berdusta atas nama agama. Ya. Jadi tidak pakai hujjah, tidak pakai dalil, begitu ya. Nah, jadi kembali teman-teman sekalian, kalau umat Nabi Musa dibilang oleh Allah, kami telah berikan kepada Musa Taurat sebagai pembeda agar kalian selalu mendapat petunjuk. Nah, kita sudah punya Quran sebagai penyempurna, inilah petunjuk buat kita. Maka karena itu teman-teman sekalian, jangan jual ayat Allah dengan harga yang murah. Karena kepentingan duniawi, ya. Mengorbankan agama untuk kepentingan duniawi. Ya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau jual ayat Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah itu apa? Harga yang murah itu adalah kepentingan duniawi. Harga yang mahal itu adalah akhirat. Ya, baik, masuk ayat 54. Ayat 54 ini sebenarnya sama ya, secara substansi dengan ayat 51 sampai 53. Baik, tapi kita bacakan. Ayat 54. Ya. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ini cara bertaubatnya ini serem. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Masyaallah ya. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian sendiri. Apa itu? Bittikhadikumul ijlah, ya, bittikhadikumul ijlah, karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Syirik itu kadang-kadang disebut dengan kata dalam Al-Quran itu dhalim, terhadap diri sendiri. Itu maknanya adalah syirik. Kadang-kadang disebut dhalim. Secara umum semua dosa itu disebut dhalim. Makanya Nabi Adam bagaimana doanya? Rabbana dolamna. Sungguh kami telah mendolimi diri kami sendiri dengan melanggar perintah Allah memakan buah khuldi. Atau dolim di sini dimaknai syirik, ya. Seperti misalnya tergambar dalam Quran surat ke-6 ayat 82. Ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman atau syirik, merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Jadi, zalim itu dimaknai syirik, gitu ya. Nah, sama dengan ayat ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian sendiri. Artinya melakukan perbuatan syirik. Menganiaya diri kalian sendiri, merugikan diri kalian sendiri dengan menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Nah, lalu kemudian fatubu, maka bertaubatlah kalian. Kepada siapa? Ila bari'ikum, kepada yang telah menciptakan kalian. Ini artinya
penegasan yang begitu sangat kuat. Ya, Allah bilang tidak kepada Tuhan kalian, kepada yang telah menjadikan kalian. Gimana sih kalian tuh dijadikan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, kok kalian nyembah berhala? Kok kalian nyembah yang lain? Nah, itu penekanan maksudnya. Ya, penekanan. Jadi bertobatlah kalian kepada yang telah menciptakan kalian. Yang menciptain kalian Allah. Yang beri kalian rizki Allah. Yang memberi segala-galanya kalian Allah. Ya kok kalian nyembah yang lain? Kok kalian mempersekutukan Allah? Nah itu maksudnya. Ya. Nah bagaimana caranya itu? Nyilu. Kalau kita melihat syariatnya di zaman Nabi Musa, untuk digugurkan dosa-dosa taubat, dosa-dosa syirik itu, nggak semudah kita. Kita bertaubat kepada Allah, ikhlas, berhenti, menyesal, tidak mengulangi, menggantinya dengan amal soleh, kelar. Diterima taubat kita. Tapi lihat nih, umat Nabi Musa. Bagaimana taubatnya? Fatubu ila bari'ikum. Maka bertaubatlah kalian kepada yang telah menciptakan kalian. Dengan bagaimana? Faktulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian sendiri. Bayangkan. Jadi untuk taubatnya itu harus membunuh diri mereka sendiri. Ya. Membunuh diri mereka sendiri. Coba bayangkan itu. Berat sekali. Ya. Faktulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian sendiri. Dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dalikum yang demikian khairul lakum lebih baik buat kalian inda bari'ikum di sisi yang telah menciptakan kalian. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Maka Allah akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dengan apa caranya di zaman Nabi Musa? Mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Betapa besarnya dosa syirik itu. Dan betapa beratnya cara mereka bertaubat. Berat sekali. Kalau kita tadi 5 syaratnya sudah cukup. Ya, mereka coba bayangkan. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi ketika mereka menyembah berhala itu, oleh Nabi Musa suruh taubat, dan Nabi Musa menunjukkan cara taubatnya. Dengan cara seperti itu coba. Buka Quran surat 7, 149. Ini sama ya. Walamma sukita fi aidihim wa ra'u annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbana wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 149. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka benar-benar sesat, mereka berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Sama dengan kata Rabbana zalamna ya. La illam yarhamna, seandainya ya Tuhan kami tidak menyayangi kami, wa yaghfir lana, dan tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Sama itu dengan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya. Nah, lihat tuh. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau kita melihat bagaimana cara taubatnya ya yang ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada orang-orang orang-orang Yahudi dulu, serem betul cara bertaubatnya. Mereka harus saling membunuh. Ini ada banyak riwayat ya. Menurut Ibnu Ishaq tuh begini. Beliau mengatakan bahwa ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dan didapati kaumnya menyembah anak lembu, maka anak lembu itu dibakarnya. Kemudian menaburkan abunya ke laut. Kemudian Nabi Musa kembali bersama sahabat pilihannya untuk bermunajat meminta kepada Allah hingga mereka pingsan. Nabi Musa memintakan ampun untuk kaumnya yang telah menyembah anak lembu itu. Ya, Allah menjawab, tidak.
kecuali jika mereka membunuh diri mereka sendiri. Tuh. Nah, ketika disampaikan kepada kaumnya, mereka menjawab, kami akan teguh menerima perintah Allah. Nah, ya. Jadi menyadari betul nggak apa-apa dilakukan apa taubatnya dengan cara seperti itu. Lalu Nabi Musa menyuruh orang-orang yang telah menyembah anak lembu ya supaya berdiri, sedangkan yang tidak ikut menyembah disuruh membunuh mereka dengan pedangnya. Ya, maka kaum wanita dan anak-anak menangis memintakan maaf untuk mereka sehingga Allah memaafkan. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghentikan pembunuhan tersebut. Ya, ini pendapat dari Ibnu Ishaq ya, dan ini pendapat yang paling kuat ya. Pendapat yang paling kuat. Tapi menurut As-Sa'di, nah ketika mengatakan faktulu anfusakum ya, ya artinya faktulu bunuhlah anfusakum diri kalian sendiri. Nah, jadi dikatakan begini, orang-orang yang menyembah berhala saling membunuh dengan orang-orang yang tidak menyembahnya. Dan mereka yang gugur dari kedua belah pihak dianggap mati syahid. Nah, ketika yang terbunuh itu ada 70.000 orang. Lalu Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah. Ya Rab, Engkau telah membinasakan Bani Israel. Ya Tuhan kami, aku minta maaf kepadamu. Buat yang tersisa, sisakanlah untuk kami. Allah kemudian memerintahkan mereka meletakkan senjata dan Allah berkenan menerima taubat mereka. Itu menurut As-Sa'di. Nah, Abdurrahman bin Zaid bin Al-Aslam mengatakan bahwa ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, ini pendapat yang lain, dan ada 70 ya, orang yang bersama Nabi Musa itu, ya, mohon maaf, yang bersama Nabi Harun, kan Nabi Harun tidak ikut ya, yang tidak ikut menyembah lembu. Nabi Musa berkata, marilah kalian pergi menepati janji Allah. Mereka bertanya, ya Musa, apakah ada jalan untuk bertaubat? Jawab Nabi Musa, iya. Dengan apa? Bunuhlah dirimu. Itulah yang baik di sisi Tuhanmu. Maka mereka segera menghunus pedang mereka dan mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini kan berat sekali ya. Berat sekali. Bagaimana cara bertaubat dari syirik yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Dan kita ini umat Nabi Muhammad sangat ringan. Itu pun kita masih jauh. Ya, itu pun kita masih jauh betul ya untuk bertaubat kepada Allah. Padahal sangat ringan ya. Berbeda dengan yang terjadi pada kaum Nabi Musa. Untuk bisa diterima ya dosa syiriknya itu diampuni oleh Allah, ya, maka mereka harus saling membunuh. Harus membunuh diri mereka sendiri. Nah, hukum ini kan tidak dipakai. Maka dalam hukum Islam, sekarang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya kita datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya, semua dosa dimaafkan. Semua dosa dimaafkan. Tapi kita harus tahu bahwa syirik ini dosa yang sangat besar. Baik, demikian Pak Sigit. Kita besok naik ke 55 dan 56. Baik, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz, atas tausiah dan pencerahannya. Baiklah, rekan filah yang dimuliakan Allah, kita tadi sudah membahas bagaimana Allah Maha Pemaaf, juga bagaimana cara bertobat, ya, walaupun dosa syirik juga masih diampuni oleh Allah asal kita bertobat. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, saatnya kita berdiskusi. Mau saya buka kesempatan untuk bertanya. Silakan dibuka mikrofonnya langsung saja kalau ada yang bertanya. Karena ini cerita mungkin tak banyak bertanya. Silakan kalau tidak apa-apa. Mungkin ini Ustaz, tadi mengenai taubat yang tadi Ustaz sampaikan, cara bertobat harus ikhlas, kemudian berhenti, kemudian menyesal dan bertekad kuat untuk meninggalkan. Itu apakah harus didahului atau dibarengi dengan sholat taubat atau cukup dengan dari hati itu Ustaz? Itu khilaf ulama ya. Jadi begini. Ada yang menganjurkan ya dengan dalil Quran surah 3 ayat 135, coba dibuka. Bu Nani 3135.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, di sini nih, walladzina dan orang-orang idza ketika fa'alu melakukan fahishatan perbuatan keji au dolamu anfusahum atau mendolimi diri sendiri. Dzakarullah. Nah, di sini dzakarullah, segera mengingat Allah. Nah, di situ maksudnya salat tuh. Maka inilah disebut salat taubat. Dzakarullah. Karena dzakaro itu artinya mengingat, itu adalah salat. Sama dengan kata perintah salat Jumat misalnya. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah mengingat Allah. Nah, itu maksudnya salat. Nah, disinilah yang dikatakan salat itu khusus namanya salat taubat. Lalu memohon ampun. Tapi ada sebagian ulama mengatakan semua salat itu adalah sesungguhnya adalah permohonan ampunan kepada Allah. Jadi ini khilaf ulama ya. Jadi boleh melakukan salat taubat, boleh pada semua salat itu ada taubat di dalamnya. Begitu ya. Itu pilihan. Nah, ini khilaf dalam pemahaman ayat ini. Kata dzakarullah di situ adalah salat taubat. Ya, ada yang memaknai ya semua salat adalah taubat. Karena setiap salat itu ada Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sigit mau nanya sedikit. Silakan. Ya, monggo. Oh ya, Assalamualaikum Ustadz semuanya. Berkaitan dengan berdoa. Jadi kan kita selalu setiap berdoa itu minta ampun. Nah, juga saya mendengar bahwa sebelum kita berdoa itu kita selalu menyebut Asmaul Husna. Pertanyaannya Ustadz, kan ada Al-Ghafur, ada Al-Ghafar gitu ya. Perbedaan Ghafur dengan Ghafar, kemudian ada lagi Allah ya Afu. Nah, ini bagaimana? Ya, pemaaf ya. Jadi saya kalau kita berdoa itu yang relate dengan Al-Ghafur dengan Al-Ghafar itu bagaimana, Ustaz? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perintah berdoa melalui dengan Asmaul Husna itu adalah perintah Al-Quran. Ya. Ya. Ya, perintah Al-Quran. Mana yang ibu menggunakan Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, sama saja, Bun. Oh, sama aja. Sama saja ya. Sama saja. Memaafkan itu dimaafkan. Al-Ghafur dimaafkan dan diganti dengan kebaikan. Jadi sama saja ya. Ibu mau gunakan yang mana, memohon ampun kepada Allah, walaupun secara spesifikasi nanti ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak untuk penggunaan, hikmah-hikmahnya saja. Nanti kapan-kapan kita jelaskan tentang fikih Asmaul Husna, insyaallah. Oh ya, terima kasih ya Ustaz. Cukup Mbak Eni ya. Iya, terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau ingin meminta klarifikasi dan sebagainya. Kami persilahkan. Tumben hari ini sedikit ya. Ini ada acara Ustaz, ada yang apa namanya, Line Dance Club-nya ini ada ulang tahun Ustaz pada keluar kota. Pada di bus ini. Ya, amat ya. Jadi di angkatan kami ada yang suka line dance untuk olahraga Ustaz. Jadi ini ulang tahun ininya. Ibu-ibu biasanya. Semuanya ibu-ibu. Sehat. Sehat insya Allah. Kita diajarkan dalam Islam. Ya, Masya Allah. Oke, mungkin yang masih ada beberapa waktu, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Izin Bu satu Lida, saja monggo. Mas Sigit. Ya. Baik, Ustadz, tadi Oh, Bu Nani disampaikan, dulu ya, silakan. ya, siapa dulu, monggo duluan aja. Enggak, monggo, Bu Nani dulu. Satu aja Ustadz, tadi kan syirik itu dosa besar, sebesar itu pun masih berpeluang untuk diampuni. Nah, yang kita mungkin agak sulit itu merasakan yang syirik kecil yang tadi Ustadz sampaikan gitu ya, pada saat kita sudah berniatnya ada untuk sesuatu yang baik, khusyuk gitu ya. Kemudian dalam perjalanannya ada yang riya tadi Ustadz sampaikan. Nah, itu mungkin yang tadi maka perlunya kita setiap saat untuk melakukan itu hal-hal yang tidak dirasa seperti itu ya Ustaz. Betul.
Gini Bun, indahnya Islam tuh nikmatnya itu Bun. Satu ya, dosa itu kan hampir nggak pernah kita nggak melakukan. Baik secara sadar maupun secara kita tidak sadari. Pasti kita melakukan perbuatan dosa. Itu pasti. Nah, ternyata Islam itu tidak hanya menggugurkan dosa yang tadi nggak sadar-sadar itu dengan taubat saja. Tidak. Ternyata dengan kita melakukan amal soleh pun gugur tuh dosa. Salah satu contoh sederhana. Kita berwudu. Ya, ketika kita membasuh muka, dosa yang dihasilkan oleh mata itu gugur bersama tetesan air dari wajah kita. Dosa yang dihasilkan dari tangan kita gugur bersama aliran air wudhu dari tangan kita. Jadi makanya ada kemudian dalil dalam Quran ya yang sering kita dengar, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya kan? Dan ikutilah setiap perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena kebaikan itu menghapus dosa. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah. Ternyata amalan baik yang kita lakukan tidak hanya mengantarkan kita pada pahala, tidak hanya mengantarkan pada surga, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, apapun itu perbuatan baik. Ya, apapun itu. Contoh misalnya sholat. Ya, dari sholat ke sholat menjadi penggugur dosa. Dari Jumat ke Jumat menjadi penggugur dosa. Atau misalnya orang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, maka Allah ampuni dosanya. Hampir semua itu. Perbuatan itu menjadi penggugur dosa. Datang ke masjid, ya ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Mau enggak kalian kutunjukkan perbuatan yang akan menggugurkan dosa-dosa kalian, mengangkat derajat kalian? Sempurnakan wudhu, perbanyak langkah menuju masjid. Orang duduk di majelis ilmu, saya astaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun. Jadi kita memang tidak pernah terlepas dari dosa. Tapi bersama itu Allah ciptakan seluruh perbuatan baik itu menggugurkan dosa. Ya kan? Bahwa kemudian apa itu? Sedekah menggugurkan dosa. Masya Allah, semua banyak amal-amal. Nah gitu ya Bun. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jadi mungkin kesimpulannya kalau dosa-dosa kecil kita bisa gugurkan dengan amal soleh, dosa besar harus bertobat, Ustaz ya. Ya, dosa dengan manusia itu harus saling memaafkan dan mengikhlaskan. Mungkin itu seperti itu, Ustaz. Dan kemarin sudah saya sampaikan tuh kajian setiap Jumat 2 pekan sekali. Yang suka saya share itu amalan penggugur dosa tuh. Ya, oke. Siap. Makasih tadi Mbak Bu Linda sudah buka mikrofonnya. Apa mau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Linda. Dimatiin lagi mikrofonnya. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Kita masih punya sekitar 10-an menit. Mungkin ada 2 pertanyaan kita masih bisa. Silakan. Bu Linda, tadi udah buka mikrofonnya. Lagi bikin konsep mau ngajar, Pak. Atau yang lain mungkin siapa, Pak Kuki atau siapa? Oke, kalau tidak ada mungkin kita tutup Ustadz karena sudah 6.33 juga. Baiklah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada pagi hari ini dan insya Allah kita akan lanjut dengan ayat-ayat berikutnya di pekan depan. Dan saya sampaikan terima kasih pada Ustadz tentunya atas ilmu dan waktunya yang telah diberikan pada kita. Juga Mbak Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, menayangkan ayat Quran dan juga membacakannya, kepada pemirsa yang merekam kajian ini dan insya Allah akan diupload di YouTube kita, dan juga pada Mbak Dasa, dan semoga walaupun di masjid masih bisa di bis bisa membuat catatan untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada yang tidak berkenan, dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.